Merayakan politik kebinekaan. Deklarasi pasangan bakal calon presiden atau baca pres, bakal calon wakil presiden atau bacawa pres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September lalu ibarat menutup pintu bagi politik pecah belah dan adu domba yang dapat menghancurkan tatanan nilai kebangsaan negeri ini. Deklarasi tersebut membuka jalan bagi hadirnya politik kebinekaan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP menyatakan siap menjadi pasangan kebinekaan, pasangan yang dapat menyatukan seluruh masyarakat pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Deklarasi tersebut juga menghapuskan kekhawatiran banyak pihak jika pemilu 2024 kembali menghadirkan dua pasangan. Wajar jika kekhawatiran itu muncul, sebab seiring semakin dekatnya pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023, belum satu pun baca pres mengumumkan pasangannya. Yang ada justru kasakusuk di antara partai-partai politik menawarkan bacawa pres mereka. Dansa-dansi elit politik pun kian marak untuk menggalang dukungan politik. Kepastian baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang juga diisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS otomatis telah menggugurkan rivalitas politik yang terjadi pada pemilu 2019 silam. Kita tidak ingin rivalitas politik yang begitu panas pada pemilu 2019 dan memecah belah masyarakat dengan panggilan cebong dan kampret terjadi lagi dalam pemilu kali ini. Adanya deklarasi ini menjadi bukti jika Nasdem dan PKB sama-sama ingin menghindari terjadi lagi polarisasi politik. Di sisi lain, deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga menimbulkan kekecewaan pada beberapa pihak yang merasa ditinggalkan. Namun ini harus dimaknai sebagai bagian dari proses demokrasi di tanah air. Apapun bisa terjadi selagi belum ada deklarasi. Ibaratnya masih ada peluang sebelum janur kuning melengkung. Kata orang-orang yang tengah kasmaran, janganlah lagi sakit hati tersebut dijadikan peluang untuk kembali memecah belah dan mengadu domba warga negara, termasuk menjelek-jelekan baca pres atau bacawa pres tertentu. Rakyat sudah lelah dengan rivalitas politik. Ditetapkannya Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies Baswedan bukan merupakan kiamat bagi pihak lain yang mengincar posisi tersebut. Silakan urun rembuk dan negosiasi politik dengan partai pengusung baca pres lainnya. Pada akhirnya, rakyat sebagai pemilih yang akan menilai dan memilih pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan saat pemilihan presiden 2024. Rakyat menilai setiap perbuatan dan ucapan para baca pres dan bacawa pres. Rakyat kita tidak bodoh. Kini tinggal dua baca pres yakni Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju dan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP untuk menyikapi deklarasi ini. Tentu akan sangat baik jika kedua baca pres segera mengumumkan bacawa pres mereka. Dengan demikian, kasakusuk partai politik bisa dihentikan. Mereka bisa lebih fokus merumuskan program-program mereka untuk diajukan saat kampanye sekaligus menyosialisasikannya. Tentunya program-program yang mampu menghadapi tantangan di era modern saat ini dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bukan ujaran-ujaran kebencian yang memecah belah dan membenturkan anggota masyarakat satu sama lain. Saatnya adu gagasan, bukan adu otot. Keberagaman di Republik ini harus disemai, ditumbuhkan agar mekar berkembang dan menjadi kekuatan bangsa ini untuk menatap masa depan yang penuh tantangan. Politik kebinekaan akan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita rayakan politik kebinekaan.